Rumah tropis karya arsitek Ian Pillow berdiri di atas lahan seluas 420 meter persegi dengan luas bangunan 240 meter persegi. Rumah yang dibangun pada Desember 2019 ini mulai dihuni pada September 2020 oleh keluarga yang terdiri dari 3 orang. Rumah ini dibangun berdasarkan kebutuhan, berdasarkan karakter saya dan istri gitu ya, maunya seperti apa, menggabungkan sesuatu yang berbeda. Istri nggak terlalu suka outdoor, saya suka gitu ya. Istri doyan masak, saya juga doyan makan gitu ya. Jadi ya prosesnya agak panjang lah diskusinya. Nah kita balik ke budget, maju mundur budget, akhirnya ya udah Ian datang dengan satu konsep, dia bikin rumah ini dikelilingi ruang terbuka dan kita suka sama hal tersebut. Soal budget nggak sampai 1 miliar, tapi di atas 800 juta budget untuk renovasi rumah ini. CNN Living mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan arsitek Ian seputar konsep rumah tropis di tengah kawasan padat penduduk. Selamat siang, Ian. Hai. Wah, ini pintu masuknya kenapa ditaruh di samping nih, Ian? Kenapa nggak di tengah? Iya, karena saya pengen saat tuan rumahnya pulang, dia ada ngalamin prosesi ini. Tidak langsung frontal, tapi dia akan lihat kanan kiri ada bambu, ada lampu, lighting, dan dia punya proses untuk jalan dulu baru masuk ke dalam rumahnya. Jadi pas pulang kerasa kayak, oh I'm home, saya pulang nih di rumah gitu. Betul. Ya. Oke, ini bisa tolong ceritakan sedikit nih, rumah ini itu direnov atau bangun dari nol, bagaimana? Dulunya ini ada rumah tua, tapi terus dibongkar dan kita bangun dari awal lagi. Tapi material-material dari rumah tuanya kita sebisa mungkin kita gunakan ulang. Seperti ini ya, ada di samping halaman belakang ini temboknya terbuat dari atap, sirap-sirap atap. Itu dari rumah lama juga? Betul, ini dari genteng-genteng rumah lamanya diolah lagi jadi ornamen untuk dinding belakang. Oh, menarik ya. Iya. Terus ini atapnya bambu juga dari yang lama atau bagaimana? Oh, enggak, ini baru. Nah, bambunya dipakai dari yang di sini. Jadi sekaligus untuk jadi menambah keteduhan, tapi bisa fungsional juga. Nebang sendiri? Iya. Bikin sendiri, nebang sendiri? Betul, karena tuan rumahnya juga kebetulan rajin. Pada umumnya, rumah tropis identik dengan bangunan mewah. Namun, karena penghuni memiliki dana terbatas untuk membangun rumah, Ian pun mengeksplorasi sejumlah material agar tidak melebihi anggaran. Iya, salah satunya ini ya. Saya coba hebel, saya susun tidur. Jadi tidak perlu saya finish, tapi dia udah menghasilkan tekstur, ada patternnya juga, jadi nggak boring dindingnya gitu. Di satu sisi juga dia jadi punya ketebalan, tebal dindingnya 20 cm, sehingga dia punya kekuatan sama bisa ngeredam panas. Ini kalau saya lihat juga sepertinya unfinished, unpolished. Bisa tolong ceritakan apakah itu merupakan bagian untuk agar tidak mengeluarkan biaya-biaya ngecat lagi? Iya, betul. Itu salah satu cara untuk ngakalin supaya dindingnya tetap menarik, tapi kita nggak perlu keluarin budget terlalu banyak sih. Nah, ini temboknya juga kaca-kaca semua, memberikan kesan yang lebih tropikal, tapi panas nggak sih di dalam? Kalau panas, udara Jakarta panas, tapi setidaknya dengan seperti ini kita bisa menciptakan airflow, ada sirkulasi udaranya mengalir gitu. Dan lagi sebenarnya tujuan dari kaca ini adalah karena pemilik suka kumpul ramai-ramai gitu. Jadi saat kalau lagi kumpul banyak orang kita bisa buka, dia akan menyatu hingga keluar. Tak hanya fasad rumah saja, dinding dalam rumah juga terbuat dari batu bata hebel yang tidak ditutupi dengan cat untuk menghemat biaya. Selain itu, atap rumah juga terbuat dari bahan UPVC atau vinil yang juga tergolong ekonomis dan mudah dirawat. Saat proses desain, Ian harus memperhatikan orientasi dan posisi kamar dalam rumah agar privasi penghuni tetap terjaga. Ian, ini kan rumahnya berdiri di kawasan yang padat penduduk, bisa dibilang Jakarta Timur. Iya. Rumahnya nempel-nempel. Bagaimana saat Anda desain perencanaan ruangannya? Untuk peletakan ruangnya, saya nentuin beberapa titik yang punya view yang paling, saya rasa paling baik. Salah satunya ini, kita
masih bisa melihat kejauhan. Sementara kalau di samping-samping kita buka jendela yang kita lihat tetangga. Makanya kamar utama saya letakkan di sini, dia bisa lihat ke depan, bisa punya pemandangan yang luas. Gitu. Bagaimana dengan privasinya? Karena kalau padat penduduk kan seperti kita tahu, gampang dilihat tuh dari luar ke dalam, dalam keluar, tetangga bisa ngelihat kita ngapain dalam rumah. Privasinya seperti Nantinya masih akan ada secondary skin, tapi karena ini rumahnya bertumbuh, jadi itu akan dikerjakan di tahap berikutnya. Selain privasi, orientasi bangunan juga penting untuk memastikan pencahayaan alami serta arah mata angin agar rumah terang dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Kedua hal ini bermanfaat tak hanya bagi kesehatan para penghuni, tetapi juga menekan penggunaan listrik dalam rumah. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.